tata cara pengabdian kepadanya, mengenal bagaimana munajat kepadanya, bagaimana memohon pengkabulan doa-doa kita, bagaimana meraih cintanya, meraih kasih sayangnya, meraih ridhonya, meraih ampunannya, bagaimana meraih berbagai anugerah-anugerahnya. Berbahagialah kita yang mendapat petunjuk dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah, dengan memiliki hubungan hati dengan Allah Jalla Jalaluhu wahdah, maka terbukalah semua pintu yang tertutup. Lepaslah semua ikatan yang mengikat, hilanglah segenap bingung, rasa takut dan rasa sedih. Segalanya terjawab oleh hubungan antara kita dengan Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Kebahagiaan yang tak terhingga tatkala hati kita dikasih petunjuk oleh Allah untuk mengenal siapa yang menciptakan alam semesta ini, siapa yang mengatur segala sesuatunya, siapa yang mengurus segala sesuatunya, siapa yang menakdirkan segala sesuatunya, siapa yang menghendaki A, B, C dan selanjutnya segala sesuatu alam semesta ini, siapa yang merajai alam semesta ini, siapa yang menentukan nasib baiknya buruknya makhluk di alam semesta ini, siapa yang melukis alam semesta ini, siapa yang membentuk mengukir alam semesta ini, siapa yang memenuhi segala sesuatu yang ada di alam semesta ini dengan penuh rahasia dan hikmah yang akal makhluk tidak mampu mendeteksinya. Beruntunglah kita semuanya hamba-hamba Allah, di mana hati kita oleh Allah, dengan kehendak Allah, dengan kekuasaan Allah, hati kita dikenalkan oleh Allah kepadanya. Maka hati kita meyakini Dialah Allah yang tiada Tuhan kecuali Allah, yang menciptakan alam semesta ini, Allah yang mengatur segala sesuatu ciptaannya, Allah
Allah lah Zat yang maha suci dari segala sifat kekurangan, yang bersifat dengan segenap sifat kesempurnaan, yang hak disembah, yang tidak ada satupun di alam semesta ini yang menyerupainya. Dan Allah tidak menyerupai apapun yang ada di alam semesta ini, baik zat maupun sifatnya maupun perbuatannya. Allah lah yang menciptakan kita dan menciptakan semua perbuatan kita, menciptakan alam hati kita, alam akal kita, dan menciptakan apa yang diperbuat oleh hati dan akal kita. Allah lah yang menciptakan hukum sebab dan hukum akibat. Allah yang mewujudkan sebabnya, Allah pula yang mewujudkan akibatnya. Dan Allah lah yang mengatur hubungan sebab dan akibat di alam semesta ini. Beruntunglah kita diperkenalkan oleh Allah kepadanya, sehingga hilang kerisauan kita, hilang apa yang kita takutkan dan apa yang kita sedihkan, hilang apa yang kita khawatirkan. Lahirlah ketenangan di dalam hati, kebahagiaan yang tak terhingga, karena kita punya Tuhan. Ternyata kita punya Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, yang merajainya, yang mengurusnya, yang mengatur segala sesuatunya, yang maha kuasa dan kekuasaannya tak terbatas. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memperkenalkan hati kita kepadanya, sehingga apapun yang kita hadapi di dalam mengarungi kehidupan dunia dan kehidupan alam barzakh, juga kehidupan akhirat kelak, tidak ada yang dirisaukan, karena kita punya Tuhan. Di dunia kita berada, Tuhan ada, dan dialah yang mengatur kehidupan dunia kita. Kalau kita masuk alam barzakh, tatkala kita ada di alam barzakh, Tuhan ada, dan dialah yang mengatur kehidupan alam barzakh. Kalau kita bangkit dari alam barzakh, masuk ke alam akhirat, dan kita hidup di alam akhirat, beruntunglah kita, karena tatkala kita ada di sana, Tuhan pun ada, dan dialah yang mengatur kehidupan akhirat. Dimanapun kita berada, Allah selalu ada. Dalam keadaan apapun, bagaimana kita tidak bahagia dan tidak beruntung, kita tidak sendirian.
walaupun secara zahir kita sendirian, tapi pada hakikatnya kita tidak sendirian. Kenapa? Dimanapun kita berada, walaupun zahirnya kita sendiri, tapi kita bersama Allah. Allah yang menciptakan kita. Apa tidak cukup kebersamaan dengan Allah yang menciptakan kita? Apa tidak cukup kebersamaan dengan Allah yang mengurus kita? Dengan Allah yang menghujani segenap nikmat kepada kita. Tidak mungkin orang yang sudah mengenal Allah merasa kesepian, walaupun di alam kubur, tidak mungkin. Orang yang mengenal Allah tidak mungkin merasa kesepian dan tidak mungkin merasa takut oleh makhluk. Karena makhluk semua diciptakan oleh Allah, diatur oleh Allah, dirajai oleh Allah. Tidak mungkin takut, tidak makan, tidak minum. Tidak mungkin merasa takut oleh apapun, karena yakin Allah lah yang mengatur, Allah lah yang menentukan segalanya, Allah lah yang menghendaki segala sesuatunya. Orang yang mengenal Allah, bahwa Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha dekat, Allah Maha menyaksikan, dan Allah berjanji akan mengabulkan doa hamba-hambanya. Apa yang ditakutkan oleh manusia yang sudah mengenal Allah Jalla Jalaluhu wahda? Kebersamaan dengan sesama makhluk Allah tidak melebihi indahnya kebersamaan dengan Allah. Kalau kita sudah mengenal Allah, lalu kita berkumpul seperti sekarang ini, orang yang mengenal Allah lebih terasa dan lebih berasa keindahan kebersamaan dengan Tuhannya ketimbang dengan kalian. Berkumpul dengan kalian karena Allah, menyampaikan tausiah kepada kalian karena Allah. Hadir di majelis seperti ini karena Allah. Dan saya hadir saat ini lebih berasa nikmatnya kebersamaan dengan Allah ketimbang dengan kalian. Hujan kasih sayang Allah diturunkan saat ini. Hujan ampunan dari Allah diturunkan kepada kita saat ini. Bahkan kepada orang-orang yang kita maksudkan, baik yang masih hidup maupun yang sekarang ada di alam barzakh, maka ampunan Allah bisa hadir kepada orang tua kita, leluhur kita, dan saudara-saudara kita yang kita pintakan dari Allah ampunannya untuk mereka. Mereka bahagia di alam barzakh saat ini. Mereka mendapat keberkahan saat ini. Lalu yang kedua, kebahagiaan yang tak terhingga bagi orang yang mengenal Rasulnya, yang mengenal kekasih Allah teragung, yang oleh Allah dikasih kedudukan tertinggi di alam semesta,
yang oleh Allah dikasih keilmuan, pengetahuan yang luar biasa, di mana Rasul itu mengenal Tuhannya, Rasul itu mengenal malaikatnya, Rasul itu mengenal berbagai alam-alam yang gaib, Rasul yang bisa berkomunikasi dan membawahi kepangkatan seluruh malaikat Allah. Bayangkan oleh kita, Rasul yang dikasih kemampuan kasyaf untuk melihat dan untuk menyaksikan, untuk mengenal berbagai hal yang tidak bisa dilihat oleh umumnya manusia. Rasul yang dikabulkan doanya oleh Allah walaupun meminta perkara yang keluar daripada kemampuan manusia, di luar daripada kebiasaan manusiawi yang disebut khawariq lil adat. Bukankah Nabi kita pernah menurunkan bulan? Bukankah Nabi kita pernah membelah bulan? Bukankah Nabi kita pernah menghidupkan yang sudah wafat, ibunya dihidupkan, ayahnya dihidupkan untuk menjadi umat beliau? Bukankah Nabi kita yang dikasih kedudukan oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah bisa menolong semua makhluk Allah nanti yaumal qiyamah, bisa memasukkan ke surga siapapun, manusia atau bangsa jin yang beriman kepada Allah walaupun memiliki dosa sebesar apapun, asal tidak musyrik, asal masih ada cahaya iman walaupun sebesar atom cahaya imannya, maka Nabi kita bisa memasukkannya ke surga tanpa harus diproses dulu, tanpa harus dihisab dulu, dengan jumlah yang sangat banyak, bukan 1, 2, 3, tapi dalam hadis bermiliar-miliar umat beliau yang nanti di kemudian hari yaumal qiyamah akan dimasukkan ke surga tanpa diproses dulu. Bayangkan oleh kita, bukankah Nabi kita yang beliau langsung menyatakan bahwa beliau melihat, menyaksikan dan mengetahui segala gerak-gerik dan perilaku-perilaku kita, baik perilaku zahir, perilaku batin kita, hati kita selalu dilihat, iman kita, cinta kita, ta'zim kita, apa yang dikorbankan oleh kita demi Allah dan Rasulnya. Nabi kita melihat di alam barzah saat ini, Nabi kita tahu kepada kita apa yang diperbuat oleh kita. Bukankah Nabi kita yang mana jikalau kita mengucapkan salam dimanapun dan kapanpun, Nabi kita selalu menjawab dari alam barzakh, salam kita terdengar oleh Nabi kita, salawat kita sampai ke alam barzakhnya. Nabi menyatakan hal ini dalam banyak hadis. Bukankah Nabi kita jikalau kita menyebut-nyebutnya dan menghadirkan beliau, maka beliau hadir dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada, rohaniah Nabi kita yang agung selalu hadir jika kita hadirkan. Bagaimana kita tidak menjadi umat yang paling beruntung memiliki Nabi seperti beliau? Bagaimana kita tidak merasa bahagia menjadi umat yang memiliki Rasul seperti beliau?
di mana jangankan umat-umat rasul-rasul terdahulu menginginkan menjadi umat Nabi kita, hatta para rasulnya sendiri menginginkan menjadi umat Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Bagaimana kita tidak bahagia? Saya bersama kalian lebih berasa indah dan kebahagiaannya hati saya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat ini ketimbang dengan kalian. Karena saya punya keyakinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadiri. Jika hati kita menghadirkan, dan saya menghadirkannya. Ingat, ini keyakinan yang harus dibangun di dalam hati kita. Jangan dianggap karena mata tidak bisa melihat lalu dianggap tidak ada. Jangan dianggap karena telinga tidak mendengar lalu dianggap tidak ada. Catat oleh kita. Segala yang disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hal yang pasti, karena beliau bukan manusia pembohong dan bukti-bukti kebenarannya sudah jelas. Tidak pernah ada yang dinyatakan oleh Nabi lalu tidak terbukti. Segala yang dinyatakan oleh Nabi semuanya terbukti. Apapun yang dinyatakan oleh Nabi, baik Nabi menyatakan tentang apa yang terjadi di dahulu kala, maupun Nabi menyatakan tentang apa yang akan datang, maupun Nabi menyatakan tentang adanya malaikat dan kehidupan malaikat, hubungan malaikat dengan amal Bani Adam, juga tentang setan, adanya setan, bagaimana setan mengganggu Bani Adam. Nabi mengatakan tentang jin, adanya jin, alam jin, bagaimana kehidupan bangsa jin, dan para sahabat Nabi dulu menyaksikannya. Para sahabat Nabi dulu melihatnya dan mendengarnya. Bagaimana sahabat mendengar malaikat yang menziarahinya, malaikat yang mengucapkan salam kepadanya. Bagaimana alam ini mengagungkan Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad, sehingga Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau selalu dicengangkan kalau mengikuti Nabi dalam perjalanan. Beliau bersumpah demi Allah, tidaklah Nabi melewati satu gunung, melewati pohon-pohonan, melewati bebatuan, terkecuali saya mendengarnya langsung mereka membacakan salam kepada Nabi. Gunung membaca salam kepada Nabi. Nabi melewati satu kampung sahabatnya, onta lapor kepada Nabi. Sahabat menyaksikannya. Onta lapor kepada Nabi, menceritakan apa? Menceritakan bahwa dia dipekerjakan oleh yang memilikinya, tapi tidak sesuai dengan makanannya. Lapor kepada Nabi. Nabi memanggil sahabatnya. Lalu Nabi memberikan nasihat kepada sahabatnya. Karena apa? Karena unta lapor kepadanya.
Kita pernah dengar bagaimana ada kancil yang lapor kepada Nabi, minta dibuka ikatannya setelah dia tertangkap oleh para pemburu hewan-hewan liar. Minta dilepas oleh Nabi. Nabi tanya sama kancil itu, kenapa kamu mau dilepas? Dia menjawab, ya Rasulullah, saya ingin titipkan dulu anak-anak saya kepada saudara-saudaranya. Karena waktu saya tertangkap, saya dengan anak-anak saya tidak sempat ya Rasulullah menitipkan anak saya. Dan saya menginginkan memberikan ASI terakhir kepada anak-anak saya. Dan saya bersumpah. Dia bersumpah demi keagungan Nabi. Andai kata dia tidak kembali lagi, maka dia minta dikutuk oleh Nabi. Dibuka oleh Nabi. Lalu ini kancil berangkat jalan. Ini yang pemburu itu lagi tidur. Berdua nih pemburu. Begitu sudah dilepas, bangun ini yang pemburu itu. Dua pemburu ini masih sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melihat ada Rasulullah, langsung sempoyongan salaman dengan Nabi. Lalu sahabat tersebut bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, barusan saya dengar-dengar ada yang berbicara. Barangkali engkau lagi ngobrol, tapi dengan siapa engkau ngobrol? Rasulullah menjawab, ya, barusan saya ngobrol dengan kancil yang sudah kamu tangkap. Begitu dilihat kancil tidak ada, ya Rasulullah, kancil tidak ada. Ya. Lalu Rasulullah menceritakan tentang permohonan kancil kepada beliau. Karena waktu kalian tangkap, dia mengaku dia sedang ada di taman mengasuh anak-anaknya. Iya ya Rasulullah, iya persis begitu ya Rasulullah. Padahal Rasulullah tadinya tidak tahu. Ya waktu saya tangkap memang dia bawa anaknya, tapi tidak ada satupun anaknya yang tertangkap. Saya tangkap ibunya. Bagaimana ya Rasulullah? Apa yang dibicarakan oleh dia? Dia meminta izin kepada saya untuk memberikan ASI terakhir kepada anak-anaknya dan mewasiatkan anak-anaknya. Dan dia rela menjadi milikmu. Dan dia berjanji kalau dia tidak datang lagi saat ini, setelah dia mewasiatkan anak-anaknya dan memberikan ASI terhadap anak-anaknya yang terakhir, dia siap dilaknat olehku. Kaget itu. Pemburu itu kaget. Dia menunggu. Tidak lama kemudian kancil itu ternyata betul datang lagi. Lalu menghadap kepada Rasulullah. Lalu kancil itu menjatuhkan badannya di tanah. Kancil itu ngomong kepada Nabi, mempersilahkan supaya diikat lagi oleh Nabi. Mewujudkan kesetiaannya terhadap Nabi, kejujurannya terhadap Nabi, dan keridhoannya terhadap takdir Allah. Apa yang terjadi setelah itu? Dua pemburu itu menangis di hadapan Nabi. Akhirnya dua pemburu itu melepaskan lagi kancil tersebut. Ya Rasulullah, saya juga sesungguhnya punya anak ya Rasulullah. Saya juga sayang kepada anak-anak saya. Bagaimana kalau saya terbunuh? Bagaimana nasib anak saya? Ya Rasulullah, biarkan kancil tersebut kembali lagi ke tempatnya. Dari semenjak itulah dua pemburu tidak berani lagi memburu. Allah, 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 Allah. Bayangkan. Bagaimana kita tidak beruntung memiliki Rasul seperti itu.
Bagaimana kita tidak beruntung memiliki nabi di mana semua para nabi terdahulu dan umatnya nanti yaumul qiyamah di persidangan Allah yang akan menjadi saksinya adalah kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang akan menjadi saksi bagi kita hanyalah Nabi kita sendiri di persidangan Allah. Yang menjadi saksi bagi umat dan rasul-rasulnya yang terdahulu adalah kita, tapi yang menjadi saksi bagi kita di hadapan Allah di persidangan Allah adalah Nabi kita. Bagaimana kita tidak beruntung, di mana kita selalu didoakan oleh Nabi kita dari alam barzakh. Jika kita menjadi umat yang saleh, maka Nabi gembira bersyukur di alam barzakhnya. Nabi menyatakan begitu. Jika kita melakukan maksiat dan dosa, Nabi kita memintakan ampunan kepada Allah untuk kita selalu di alam barzakhnya. Bagaimana kita tidak beruntung memiliki Nabi yang seperti itu? Allah, 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 Allah. Bagaimana kita tidak beruntung memiliki Rasul yang menyayangi kita melebihi sayangnya kita terhadap diri kita sendiri, melebihi sayangnya kita terhadap anak-anak kita. Hatta kalimat terakhir di waktu sakaratul maut yang beliau ucapkan adalah ummati, ummati, umatku, umatku. Kita yang dititipkan kepada Allah di waktu sakaratul maut, Allah menitipkan kita kepada Nabi kita, menitipkan kita kepada Allah. Apakah kita tidak beruntung? Jawab. Apa kita tidak bahagia? Allah, Allah, Allah. Bagaimana kita tidak bahagia menjadi umat seorang Rasul yang hidupnya baik bagi kita dan wafatnya baik bagi kita, di mana umat Rasul-Rasul terdahulu dengan kehadiran nabinya baik bagi mereka, tapi dengan wafat nabinya bencana bagi mereka. Tapi Nabi kita menyatakan dalam hadisnya, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku baik bagi kalian dan matiku baik bagi kalian. Allah, Allah. Beruntung apa tidak? Bagaimana kita tidak beruntung menjadi umat jikalau satu kali saja kita membaca salawat kepada Nabi kita, maka langsung Allah membalas dengan salawatnya kepada kita 10 kali. Kalau kita membaca salawat kepada Nabi kita 10 kali, Allah langsung otomatis membalas dengan salawat Allah 100 kali untuk kita. Kalau kita membaca salawat kepada Nabi kita 100 kali, maka seketika Allah bersalawat kepada kita 1000 kali. Dan jika kita bisa membaca salawat 1000 kali kepada Nabi kita, maka datanglah jaminan dari Allah dalam kehidupan dunia kita dan akhirat kita. Makanya orang-orang soleh dan para aulia berwasiat, jika ingin jaminan dari Allah di dunia dan di akhirat, maka upayakan bisa bersolawat 1000 kali dalam sesaat, 1000 kali sajong-jongan. Bersyukur apa tidak? Coba. Bagaimana tidak bersyukur? Hah?
Lalu keberuntungan kita setelahnya, subhanallah, bahwa majelis seperti ini dihadiri oleh para malaikat Allah. Bagaimana tidak beruntung? Kita sholat sendirian saja dengan para malaikat, berzikir sendirian saja dengan para malaikat. Tatkala berkumpul di majelis seperti ini dengan banyak orang, dipenuhi oleh malaikat, malaikat makhluk yang agung, malaikat makhluk yang suci, malaikat makhluk yang tidak pernah berdosa. Maka kehadiran malaikat di majelis seperti ini dengan saya itu lebih berasa ketimbang saya dengan kalian. Allah. Ditambah lagi dengan kehadiran para wali-wali Allah, baik wali yang masih hidup maupun wali yang sudah wafat. Arwah aulia itu suka hadir di majelis-majelis seperti ini. Arwah para anbiya alaihissalatu wassalam suka hadir di majelis-majelis seperti ini. Maka kehadiran beliau-beliau lebih berasa di hati ketimbang kehadiran kalian semua di majelis seperti ini. Ditambah lagi dengan kehadiran kalian sebagai sahabat mukmin, sebagai ikhwan muslim, hamba-hamba Allah. Sempurnalah kebahagiaan dan anugerah yang Allah curahkan kepada kita semuanya, umat Nabi besar Muhammad. Syukur kita, bahagia kita. Apa coba yang ditakutkan bagi mukmin? Apa yang ditakutkan bagi mukmin? Tatkala sendirian tidak sendirian, tatkala masuk alam barzah justru sudah disediakan oleh Allah nikmat yang lebih hebat ketimbang nikmat dunia. Teman yang lebih membahagiakan ketimbang teman di dunia. Keluarga yang lebih membahagiakan ketimbang keluarga di dunia. Tempat dan rumah yang lebih istimewa ketimbang yang ada di dunia. Bahwa kematian bagi mukmin bukanlah satu musibah, tapi satu-satunya pintu di mana si mukmin ini akan diperlihatkan dan akan diberi apa yang Allah janjikan bagi mukmin di alam barzakhnya daripada segenap nikmat yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya yang mukmin, yang muslim di alam barzakhnya. Tanpa harus susah payah lagi. Di alam barzah ndak usah sholat, di alam barzah ndak usah saum, di alam barzah ndak usah haji, di alam barzah ndak usah zakat, di alam barzah cuma berpoya-poya dengan nikmat yang Allah janjikan kepada mukmin. Mau sholat silakan, ndak mau juga ndak masalah. Mau saum silakan, ndak mau juga ndak masalah. Mau ikut pengajian silakan, ndak juga ndak masalah. Mau haji silakan, ndak juga ndak masalah. Kita mendengar sebagian hamba-hamba Allah yang sudah wafat, mereka sholat biasa, mereka ngaji seperti halnya yang tertera di dalam hadis mutawatir tentang bagaimana para nabi sholat berjamaah dengan nabi kita di Masjidil Aqsa waktu Isra. Padahal para nabi sudah jadi ahli barzah, tapi sholat berjamaah dengan nabi kita Sayyiduna Muhammad. Memang begitulah ahli barzah yang istimewa-istimewa, yang ahli sholat, yang ahli zikir. Di alam barzahnya zikir, ahli sholat di dalam barzahnya sholat, ahli ngaji di alam barzahnya ngaji. Bukankah di dalam riwayat waktu Nabi masih hidup ada seorang sahabat yang menaruh sorbannya di atas hamparan pasir? Ketika menaruh sorbannya dia mendengar
di dalam tanah ada yang membaca Quran, didengarkan ternyata sahabatnya yang lagi membaca Quran yang sudah mati, yang sudah dikuburkan, lalu tergesa-gesa menghadap Nabi menceritakan kejadian itu, dan Nabi menceritakan memang hamba-hamba Allah ada yang seperti itu dalam kubur. Masya Allah, tatkala apa sudah mendekati wafat almarhum guru kita yang pernah bertemu, apa sering cerita, apa nih ayahanda sering cerita bahwa beliau setiap pagi kalau pulang khotaman Qadiriyah Naqsyabandiyah dari masjid di Bojong suka ziarah dulu. Beliau mengatakan tuh, setiap salam setiap dijawab oleh dia ahli kubur. Beliau menceritakan tentang apa yang didengar katanya, hatta kakaknya sendiri Mama Usup itu mantunya Eyang Cibaduyut. Mama Usup kedengaran lagi nasrib katanya. Kedengaran langsung. Ini yang lagi ini, lagi baca Quran, yang lagi itu, yang lagi ini. Di kuburan Mama Usup, di kuburan tuh. Mama Usup itu lagi nasrib. Kenapa? Karena beliau tahu di masa hidupnya beliau saking senangnya kepada ilmu sorof yang disusun oleh Ama Eyang Cibaduyut, subhanallah. Yo, dulu senang nasrib, senang nasoroyan suruh nasoroyan, senang menjadi kesenangannya. Akhirnya di alam barzahnya juga begitu. Kita mendengar karomah-karomah para aulia, manakib para aulia, Eyang Zainal Abidin, Eyang Khalifah Mahmud setiap bulan Ramadan mengaji kitab tuhfah, kitab fikih kepada leluhurnya itu Eyang Dalam Haji Abdul Manaf Mahmud, Eyang Dalam ngaji kepada ahli kubur. Ya, dari kubur mengajar yang masih hidup. Oh, enggak heran. Kita dengar bagaimana tatkala beranjak Syekhuna Khalil Bangkalan Madura, tatkala beranjak kepada kewaliannya di masa jadi santrinya, baru datang ke pondok itu, gurunya yang mau dijadikan guru ternyata sudah wafat dan lagi ditahlilkan. Akhirnya beliau lari ke kuburannya baca Quran, lagi baca Quran, beliau mimpi ketemu dengan gurunya tersebut, lalu diajari berbagai ilmu Quran dan hadis dan kitab-kitab saat itu juga oleh gurunya, padahal gurunya sudah wafat. Ketika langsung terbangun saat itu di atas kuburan gurunya, sudah hafal segalanya. Daerah. Begitulah keistimewaan umat Sayyiduna Muhammad. Itulah keistimewaan para wali-wali Allah, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Bagaimana kita tidak beruntung? Bagaimana kita tidak bahagia? Kita hidup punya pedoman yang suci, Quran, tambah lagi sunnah Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Dijabar luaskan oleh para ulama, tidak usah susah payah kita mikir-mikir. Ulama yang memikirnya, ulama yang berfikirnya, mengerahkan kemampuannya berijtihad. Kita tinggal masak, kita tinggal makannya. Ulama sudah menyajikannya, kita tinggal makannya, kita tinggal melaksanakannya. Bagaimana kita tidak menjadi umat yang lebih beruntung, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat Sayyidina Muhammad sebagai umat terbaik disaksi di dalam Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Coba bayangkan, beruntung apa tidak? Beruntung apa tidak? Bersyukur apa tidak? Andai kata disebutkan keberuntungan saat ini, maka tidak akan cukup puluhan malam untuk menyebutkannya. Bukan tidak ingin menyebutkan lebih banyak lagi dan lebih luas lagi, namun keterbatasan kemampuan dan waktu. Maka untuk saat ini Buya cukupkan dulu sekian. Insya Allah di majlis yang akan datang kita akan teruskan kembali. Ya. Mengungkap apa? Keberuntungan. Mengungkap apa?
keberuntungan sebagai hamba Allah dan sebagai umat Sayyidina Muhammad. Semoga majlis ini menjadi asbab keberuntungan bagi semuanya. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Allahumma inna qad hadarna qira'ata maulidi nabiyikal karim fa'afidh alaina bi barakatihi libasal izzi wat takrim wa askinna bi jiwarihi fi darin na'im wa na'imna fil jannah bin na'imil muqim. Allahumma inna nas'aluka bi jahi hadzal nabil mustafa wa alihi ahli sidq wal wafa kun lana mu'inan wa mus'ifa wa bawwina minal jannati ghurafa warzuqna bi jahihi sallallahu alaihi wasallam indaka ya Allah qabulan وعزا وشرفا. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار فاغفر عنا الذنوب والأوزار يا الله يا الله يا الله واحرسنا من جميع المخاوف والأخطار واجمع بيننا وبينه في دار القرار وتقبل منا ما قدمنا من يسير أعمالنا في الإعلان والإصرار وارحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت العفو الغفار يا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة. Sekian yang saat ini bisa Al-Fakir sampaikan, semoga manfaat dan barakah bagi yang ngomongnya dan bagi yang mendengarkannya, dan dikabul doa kita, diampuni semua dosa-dosa kita, dan kita dipanjangkan umur dengan penuh pengabdian kepada Allah, penuh pertolongan Allah, penuh kasih sayang dan keberkahan dari Allah, penuh rizki dari Allah, dan juga selalu dibimbing oleh hidayahnya. Dan semoga kita semuanya dibarengi dengan kesehatan dan kekuatan, dan juga dibarengi dengan kegagahan di dalam berjuang di jalannya, dan juga dibarengi dengan rizki yang luas, yang halal, yang baik, yang barakah, yang gampang, dan juga ditambah dengan teman hidup, suami, istri, keturunan, saudara, dan juga sahabat, ahli kampung, ahli negeri kita yang semuanya soleh solehah. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di akhir hayat kita semoga kita dikasih husnul khatimah, dan kita juga dikumpulkan nanti di bawah benderanya bersama Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW, dan dikasih minum dari danaunya, dari tangannya yang teragung, dan dimasukkan ke surga Firdaus A'la tanpa dihisab dengan syafaatnya. Dan di surga kita bisa melihat zat Allah, bertemu dengan Allah yang merupakan puncaknya nikmat surgawi. Dan di surga kita bisa bersama Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para anbiya mursalin alaihimus salatu wassalam, dan para aulia, ulama, syuhada, salihin dan mukminin, beserta keluarga kita dan orang tua dan leluhur kita, beserta guru-guru kita dan murid-murid kita, beserta sahabat-sahabat kita. Bijahin Nabi wa bisirri asraril Fatihah. Insyaallah kita akan bertemu malam Ahad sekarang, pengajian malam Ahad sekarang, pengajian umum, supaya dikompakan untuk wilayah Bandung, Kota Madya Bandung, Cimahi, Bandung Barat, Kabupaten Bandung, semuanya kompak. Pengajian malam Ahad kedua keempat, sholat Isya berjamaah di Masjid Raya Bandung, karena waktunya tidak melebihi pukul 11 ya, selesai pukul 11 itu selesai insyaallah, supaya dikompakan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.